Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang aman berpraktek di apotek, di mana di dalam materi ini ada dasar-dasar hukumnya untuk apoteker memberikan obat keras. Materi ini dibuat oleh Bapak Arief Sidarta, SSI ABT, dalam acara Rakercap dan seminar di PC IAI Tuban tahun 2023. Jadi aman berpraktek. Kalau mau aman berpraktek, kita harus pahami dulu aturan. Jika tidak paham dengan aturan, sama dengan konyol. Apoteker berpraktek harus melek hukum. Kunci utamanya ada di PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Kemudian sumpah apoteker dan dasar penyerahan obat keras ya. Ini dasar apoteker menyerahkan obat keras. Jadi dasarnya apa kita memberikan obat keras ini ya? Yang pertama ada di PP 51 tahun 2009. Kemudian STBL 1937 nomor 541. Ini muncul 2 kali ya. Kemudian Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan ini pasal 103 dan PMK 919 tahun 1993 pasal 2. Ya, di video kita kali ini kita akan melihat satu-satu apa sih STPL 1937, kemudian PMK 919. Ini pasal mana yang harus kita pelajari lebih lanjut agar kita paham tentang dasar apoteker menyerahkan obat keras. Kita mulai dari PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ya. PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ada 41 halaman ya di PP ini. Di mana pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat dan bahan obat dan obat tradisional. Di PP 51 ini menjelaskan tentang apa itu pekerjaan kefarmasian, kemudian tenaga kefarmasian itu apa saja, itu dijelaskan di PP 51 ya. Di PP 51 ini juga menjelaskan kalau apoteker di industri itu harus berapa. Industri farmasi harus memiliki 3 orang apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing bidang mutu, produksi, dan pengawasan. Jadi PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian ini sudah lengkap ya, dari apoteker kerja di apotek, apoteker kerja di industri, itu sudah ada aturannya sendiri-sendiri di PP 51 tahun 2009. Nanti filenya saya taruh di link deskripsi ya kalau mau download PP 51 tahun 2009 ini. Selanjutnya yang kedua, STBL 1937 nomor 541. STBL. Nah, ini ST 419 1949 ya. Undang-Undang Obat Keras ST 1937 nomor 541 ya. Ini yang dimaksud di dalam poin presentasi tadi ya. STBL 1937 nomor 541.
Ternyata yang dimaksud dengan ST 1937 nomor 541 ini adalah Undang-Undang tentang obat keras. Di sini yang dilihat itu pasal berapa tadi? Kita coba lihat PowerPoint-nya. Di pasal 3 ya. Pasal 3 ya. Tentang penyerahan obat ya. Penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G. Demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi adalah dilarang. Jadi kalau penjualannya tidak normal dilarang ya. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui. Apoteker-apoteker yang memimpin apotek dan dokter hewan. Jadi bisa menyerahkan obat ya. Obat daftar G, obat keras ini. Jadi larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, kemudian apoteker-apoteker yang memimpin apotek ya, dan dokter hewan. Inilah yang masuk dalam dasar kita memberikan obat keras ya di STBL 1937 nomor 541. Nanti juga saya siapkan link downloadnya untuk file STBL ini, bisa di-download di link deskripsi. Selanjutnya yang ketiga ini ya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 103. Ya, langsung kita lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di Pasal 103 ini. Ini Undang-Undang Kesehatan ya. Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Di slide sebelumnya itu menjelaskan ya, di pasal 102 ini, penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika, psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter dan dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. Ini sama persis dengan kalimat yang ada di UU 36 tahun 2009 pasal 102 ya. Di mana ini diartikan artinya obat keras dapat diserahkan oleh apoteker. Karena di situ tidak menjelaskan bahwa obat keras itu harus berdasarkan resep dokter ya. Mungkin itu yang ditafsirkan di pasal 102 ini. Selanjutnya PMK 919 tahun 1993 pasal 2. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 919 tahun 1993 ya, tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep. Kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep. Kita lihat dulu pasalnya itu pasal berapa. Pasal 2. Kita langsung cari pasal 2 ya. Obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria. Kita pelajari ya. Yang pertama, tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. Kriteria yang kedua ini, pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Kemudian kriteria yang ketiga yang dapat diserahkan tanpa resep,
Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. Itu bisa diserahkan. Kemudian kriteria yang keempat, obat yang diserahkan tanpa resep, yaitu penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Dan kriteria yang kelima, obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919 Tahun 1993. Kalau PMK 73 ini tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek ya. Jadi dasar-dasar apoteker menyerahkan obat keras adalah 5 ya. Ada PP 51 tahun 2009, kemudian STBL 1937 nomor 541, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, PMK 919 tahun 1993 dan PMK nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Ya. Nanti file-file yang saya bacakan tadi saya taruh di link deskripsi kalau teman-teman mau mendownload file tersebut. Baik, selesai sudah belajar kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.